Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melakukan koreksi untuk proposal karya tulis ilmiah dari mahasiswa semester 5. Nah, ini ada proposal dari Andres Senditian Alvarez. Nah, ini yang perlu dicermati. Yang pertama kaitannya dengan batas pengetikan. Batas pengetikan itu kalau misalnya Anda lihat di judul memang tidak terlihat, tetapi kalau sudah masuk di bagian halaman ini akan kelihatan ya. Batas pengetikan kiri itu 4 cm, kemudian bawah itu 4 cm, bawah itu 3 cm, kanan 3 cm, dan atas itu juga 3 cm. Kemudian halaman itu di bagian bawah ya, di bagian bawah itu ada halaman, seharusnya yang ada babnya halamannya di bawah. Kemudian yang di berikutnya di atas kanan. Nah, jarak antara tepi pengetikan dengan halaman itu 1 cm. Jadi yang berikutnya di atas kanan juga 1 cm. Kemudian kita lihat di sini. Ini tadi judulnya ya, tentang gambaran kondisi OHIS ditinjau dari teknik menyikat gigi pada anak SD Negeri Sumberboto. Nah, di sini Anda kan mau mengawali. Oh ya, ini juga pengetikan juga kelihatan sekali di sini. Jarak antar spasi itu adalah 1,5 cm. Kemudian dilihat before after pengetikan. Before-nya itu 0, after-nya juga 0. Jadi kalau misalnya di sini ini kemungkinan lebih. Nah, ini karena filenya dibuat PDF. Jadi untuk pengetikannya agak sulit. Jadi saran saya yang berikutnya kalau ditulis nulis atau ngirim itu ke pembimbing jangan dibuat PDF ya. Karena kalau Anda dibuat PDF lah, saya mau ngoreksinya ya agak kesulitan, itu seperti itu. Kecuali kalau sudah di bagian akhir nanti. Kemudian secara umum mulai dibuat daftar pustaka ya, di bagian belakang itu daftar pustaka dibuat sehingga nyicil. Jadi bab 1 ini juga bisa dibuat untuk daftar pustakanya. Contohnya gini nih, Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini harus jelas ini, di daftar pustaka juga harus ada Undang-Undang Kesehatan ya. Kemudian yang berikutnya ini Triyono, ini juga di daftar pustaka harus ada. Undang-Undang Kesehatan itu nama lengkapnya itu sumbernya dari mana, itu harus ditulis dengan jelas ya. Jadi bisa nama penulis, atau kalau misalnya 1 berarti nama belakangnya, kalau ada 2 berarti diikuti nama penulis yang kedua. Kemudian kalau misalnya 2 itu penulis 1 dan kedua. Kalau lebih 2 berarti nama penulis akhir belakang dan kawan-kawan. Itu seperti itu. Tetapi nanti di daftar pustaka tetap ditulis komplit. Artinya penulis nama belakang penulis pertama diikuti singkatan nama depan, demikian pula nama belakang penulis kedua diikuti nama depannya, dan nama penulis ketiga diikuti nama depan. Kemudian koma tahun penerbitan, pemisahnya masih koma judul tulisan ya. Nah, di sini harus Anda cermati, kalau dia KTI, skripsi atau tesis atau disertasi, berarti yang cetak miring adalah tadi yang KTI, skripsi, kemudian tesis atau disertasinya. Sementara untuk judul tulisannya tegak. Kemudian lembaga resmi yang menerbitkan tulisan tersebut, kemudian diikuti nama kota penerbitan. Nah, ini untuk latar belakang yang seperti ini bisa kita lihat. Ini yang sebagai tidak harus payung hukumnya, tetapi yang ada kaitannya. Jadi Anda jangan membuat tulisan itu yang terpisah-pisah. Kalau misalnya di sini ini kaitannya tentang undang-undang kesehatan, tetapi tahu-tahu di sini Anda kaitkannya di
faktor biologis. Nih beberapa faktor kesehatan. Nah ini juga masih dilihat nanti kaitannya apalagi nih dengan yang berikutnya. Ini harus selalu sinkron kayak gitu loh. Karena begitu ada faktor ke biologis, berikutnya kok ke program ada promotif, preventif, itu seperti itu. Kemudian larinya ke derajat kesehatan yang optimal. Nah ini harus sesuai dalam satu alinea. Pokok pikirannya itu apa gitu loh. Kemudian kesinambungan antar alinea. Nah kalau misalnya di sini Anda mau ngambil alinea 1 nih, pokok pikirannya yang mau Anda bahas itu tentang apa ya, dan itu harus berkaitan dengan alinea berikutnya. Nah di sini belum nyambung karena di sini kamu mau bercerita kaitannya di alinea pertama tentang kesehatan, kemudian ke derajat kesehatan. Nah ini belum ada kaitannya dengan kesehatan gigi. Nah supaya nyambung bagaimana? Anda bisa, kalau misalnya berikutnya tentang kesehatan gigi, di kalimat akhir ini dicantumkan ya, dicantumkan berkaitan bahwa derajat kesehatan berkaitan dengan masalah kesehatan gigi dan mulut. Nah berikutnya baru Anda bisa masuk ke sini, ke kesehatan gigi dan mulut. Nah ini dan seterusnya. Dan ini pun masih yang sifatnya umum. Kemudian Anda lihat kalau di sini ada buku Noto Atmojo. Buku Noto Atmojo itu banyak. Jangan hanya ngambil dari KTI, tetapi cari buku aslinya. Ini masih memungkinkan kok, masih banyak. Jadi jangan dikit-dikit kamu ngambil yang Dewi 2020. Padahal kamu itu males. Anda itu malas ngambil yang dari langsung Noto Atmojonya. Karena siapa tahu yang tulisannya Dewi ini tidak ada di Noto Atmojo. Jadi lebih baik ngambil yang Noto Atmojo. Ini demikian pula yang berikutnya ini. Ya. Jadi ambil memang kalau memungkinkan yang asli penulisnya. Kemudian di sini di yang alinea kedua ini yang mau diambil atau yang idenya tuh tentang apa? Ya. Nah, Anda ini main nyusun kalimat aja sehingga tidak ada nih ide dari yang alinea kedua itu Anda mau bercerita tentang apa ini ya. Ini harus ditetapkan. Nah ini nggak nyambung. Kemudian Anda mau di akhir ini kaitannya menjelaskan tentang peran kesehatan gigi dalam kesehatan secara umum, tetapi tidak ada kaitannya dengan alinea berikutnya. Jadi setiap alinea itu masih masing-masing berdiri sendiri ya, tidak ada kesinambungan antar alinea, sehingga kesannya antara alinea 1, kedua, ketiga dan seterusnya ini ceritanya masing-masing ya. Jadi tolong kesinambungan antar alinea itu dicermati. Kemudian kalau misalnya di sini ini poinnya harus jelas yang Anda bahas itu apa. Ini karena modelnya Anda menyusun kalimat dari yang Anda masukin judulnya. Jadi Anda belum menyusun kaitannya untuk latar belakang itu, poin pertamanya itu apa. Itu belum ada kerangkanya. Ya, jadi coba disusun kerangkanya jadi akan lebih mudah. Sehingga yang dibaca tuh enak. Kalau ini nih ceritanya putus-putus semua. Tahu-tahu Anda cerita tentang nih. Yang pertama ya. Pertama itu cerita tentang kesehatan umum. Tapi tahu-tahu yang kedua cerita tentang kesehatan gigi. Tidak ada kesinambungannya. Ya, kalimat penghubungnya tidak ada. Kemudian berikutnya lari tentang penanganan gigi dan mulut. Ini juga tidak ada kalimat penghubung antara alinea kedua sama ketiga. Nah, yang berikutnya ini langsung masuk ke beberapa tulisan kaitannya dengan kebersihan gigi ya, kebersihan gigi. Kemudian di kebersihan gigi Anda langsung masuk kaitannya di Riskesdas. Jadi nggak ada penghubung masuknya ke Riskesdas itu kenapa gitu loh. Ini harusnya ada kalimat pengantarnya. Riskesdas langsung yang Jawa Tengah. Kemudian tidak ada penjelasan di Jawa Tengah, tetapi hanya kota Semarang. Nah, kota Semarang,
Kemudian yang Kota Semarang ini kaitannya paparannya juga, penulisannya nih masih ada yang kayak gini. Ini karena Anda sudah ngirimnya pakai PDF sehingga ini nggak kelihatan kalau ada kalimat-kalimat gini. Jadi saran saya justru sebelum dikirim coba dicek penulisan Anda kalimatnya. Nah, Anda bisa dibantu pakai Google Dokumen pengecekan kalimat ya, termasuk nanti ejaan. Itu kalau dia paling nggak 70-80% itu untuk kalimat itu dia sudah kelihatan. Jadi kalau ada yang bahasanya tidak baku nanti dia ada garis merah. Nah, itu bisa Anda cek. Kemudian di sini kaitannya dengan yang apa ini? Langsung masuk ke data apa ini ya? Hasil 100% ini nih data apa nih? Dinkes Kota Semarang. Nah, ini kaitannya perlunya daftar pustaka. Kemudian kaitannya dengan yang kondisi 30% ini ada di mana. Jadi ini tidak ada pemenggalan kalimat langsung aja. Harusnya tetap ada pemenggalan kalimat. Kaitannya dengan studi pendahuluan itu bagaimana, itu kan bisa alinea yang baru. Itu seperti itu. Kemudian tidak ada kaitannya penjelasan berkaitan dengan masalah tersebut, apa yang akan Anda lakukan. Tuh. Harusnya ada di sini di bagian akhir kalimat di latar belakang, ini penjelasan berkaitan dengan bahwa Anda itu tertarik sehingga akan melakukan penelitian berkaitan dengan ini tersebut. Baru masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini memang diawali dengan kalimat tanya, kemudian masuk secara umum. Nah, secara umum ini kemudian nanti Anda bisa detailkan ya. Kenapa kaitannya dengan kondisi yang secara umum? Kalau di sini kaitannya dengan yang harus saya tanyakan adalah kaitannya dengan ingin mengetahui gambaran indeks oral hygiene. Nah, kemudian Anda mau mengetahui OHIS, ini kan bisa sebenarnya dirinci. OHIS itu yang dari sisinya yang apa, kan bisa dirumuskan lagi jadi tujuan khusus kaitannya dengan CI, DI-nya. Nah, kemudian di sini yang ingin diketahui apa? Jadi kalau misalnya tujuan umum itu lebih spesifik. Misalnya di awal di umum itu sudah mengetahui, di khusus itu lebih spesifik kaitannya, misal bukan hanya sebatas mengetahui, mengukur indeks OHIS, mengukur CI score, DI score. Kemudian ini hanya mengetahui teknik menyikat gigi. Jadi kalau ukuran mengetahui itu jawabannya apa sih? Jawabannya kan hanya sebatas ya misalnya teknik salah satu disebutkan, apakah hanya seperti itu atau mau dikaitkan dengan nanti kemampuan menyikat giginya kayak gitu. Nah, ini harus dijelaskan. Jadi kalimat awal untuk tujuan khusus kalau hanya sebatas mengetahui kurang tepat. Kemudian berlanjut kaitannya di manfaat teoritis, praktisnya peneliti, responden. Nah, responden kaitannya dari penelitian ini nambah pengetahuan buat apa responden. Justru saran saya itu manfaat bagi sekolahnya, kemudian bagi dinas kesehatan itu memungkinkan itu. Kalau kaitannya dengan Poltekkes nambah literatur, literatur tentang ini nih yang penelitian lebih besar-besar itu udah banyak ya, nggak usah yang kaitannya Poltekkes. Kemudian di penjelasan keaslian ini yang perlu adalah judul dan nama peneliti satu kolom, kemudian hasil penelitiannya bagaimana. Jadi kaitannya dengan variabel, subjek penelitian, metode penelitian, itu sebenarnya sudah terbaca dari judul. Jadi cukup
judul dan nama peneliti, boleh tahun itu diurutkan, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, di bagian akhir itu kaitannya dengan perbedaan. Perbedaan itu berkaitan dengan beda penelitian yang dilakukan dengan apa yang sudah pernah dilakukan. Itu ya. Jadi kaitannya betul-betul yang spesifik, jangan hanya kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan hanya pemindahan lokasi. Kemudian kenapa kalau jumlahnya yang 38 misalnya di sini 38 itu yang mana ya, atau bisa juga kaitannya perbedaan ini tidak di bagian di sebelah kanan ya, karena ini sebenarnya hanya gaya penulisan ya, bisa juga nanti di bagian bawahnya dijelaskan ya. Itu kaitannya dengan naskahnya Andra. Kemudian yang berikutnya naskahnya Anissa Febianti. Kita lihat sekarang naskahnya Anissa Febianti. Ini sama tadi dari sisi batas pengetikan, tampilan itu kertasnya ya harus jelas. Ini tahunnya tahun 2022 apa 23. Ini sama kaitannya dengan ini karena Anda menyusunnya bukan dari poin-poinnya, jadi yang disusun ya langsung nyusun kalimat, sehingga antar kalimat yang satu dengan yang lain nggak nyambung. Ini contohnya nih ya, ini kamu bahas kaitannya dengan karies, tetapi tahu-tahu di sini loncatnya ceritanya ke kesehatan gigi anak gitu loh. Iya benar, karies itu juga meliputi kesehatan gigi, tapi kan di sini belum cerita katanya dengan kesehatan gigi anak. Jadi antara alinea 1 sama 2 itu nggak nyambung gitu loh. Kemudian kaitannya di alinea kedua cerita tentang kesehatan gigi anak, kemudian diantaranya akan terjadi katanya proses invasi dan rusakan jaringan pulpa. Kemudian tahu-tahu di alinea ketiganya cerita tentang penyebab karies kayak gitu. Itu tuh nggak nyambung. Termasuk di sini nih ada bahasa asing nggak dicetak miring kayak gitu. Kemudian nah ini nih, coba kita cek ya nih, Anda mau nulis Putri et al. Putri et al. Mana ya yang buat nada ini ya? Oh ini nih spidol. Nah, padahal Anda masih pakai dan. Yang mau Anda pakai itu yang mana? Mau pakai bahasa asing atau bahasa Latin? Kalau memang pakai bahasa Latin ya harusnya konsekuen. Kalau di sini et al, yang lainnya itu n, itu seperti itu. Kemudian sumbernya juga harus jelas dari mana. Nah ini yang berikutnya nih, sumbernya di bagian akhir itu nggak jelas. Kemudian tadi tidak ada kesinambungan antar alinea. Nih. Kemudian ini juga tidak ada sumbernya nih. Jadi kalau Anda nggak mau dibilang pembajak, jiplak, ya harus menuliskan sumbernya yang jelas. Oh. Dan di sini tuh, ini masih pakai dan kawan-kawan, tapi di atas pakai et al, jadi tidak ada kesinambungan tuh ya. Nih masih Mutiara dan Edi tuh, padahal pakai et al. Kemudian kalau dasar penelitian dahulu itu yang mana? Nah ini diupayakan latar, ini masih bisa diringkas. Latar belakang tuh gak usah banyak-banyak, 1,5 halaman itu sudah cukup di bagian akhir nanti dengan rumusan masalah. Nah ini hasil studi pendahuluannya tidak ada juga. Nah, ini hasil penelitian atau studi pendahuluan. Nah ini nggak jelas ini ya, dan tertarik. Nah kemudian apakah Anda hanya mengetahui ada pengaruh atau tidak pengaruh, dicek. Kalau perlu tanya sama Kak Prodi, nanti penelitian Anda itu isinya itu tentang apa.
Jadi kalau ada pengaruh, apakah ada pengaruh, berarti nanti dilakukan uji. Nah, itu untuk diploma 3 tidak, dia hanya deskriptif. Itu yang bisa dicermati. Tujuannya secara umum sudah, khususnya oke, identifikasi peran ibu, kejadian karies. Bisa juga mendeskripsikan peran ibu terhadap kejadian karies. Jadi masih sama juga nih, manfaatnya apa? Ini kaitannya dengan masyarakat, tugas puskesmas itu. Si responden ibunya nggak mungkin baca penelitian ini. Nah, ini tadi sama diperbaiki, hanya judul, penulis sama tahun, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian hasilnya apa. Dan di sini yang tadi juga sama lupa saya sampaikan ya. Ini tadi punyanya siapa? Andra. Ini kalau nggak salah cuma 1, 2, minimal 3 ya, minimal 3 ya. Dan Anda harus bisa menyampaikan katanya bedanya ada di mana. Jangan lupa daftar pustaka. Nah, ini gayanya kayak gini bisa mungkin kan. Kemudian yang di bab 3 atau daftar pustaka. Yang selanjutnya ada Delia. Nah, Delia ini kaitannya dengan pendampingan orang tua. Nah, ini terhadapnya apa ini? Ya, terhadapnya belum ada ini. Terhadapnya belum ada. Ya, judulnya nih terhadapnya belum ada. Maksudnya pendampingan orang tua tuh gimana ini? Siswa SD Negeri Pati Kidul 05. Sasarannya siapa? Nah, namanya pendampingan orang tua itu biasanya penyikat gigi pada anak prasekolah. Nah, ini anak SD. Apa memungkinkan? Justru kaitannya dengan kondisi yang anak ini diharapkan dengan di awal sudah ada pendampingan, kemudian nanti yang di kelas sedang sama kelas yang kelas yang menengah sama kelas tingginya harusnya nanti sudah ada kemandirian. Tuh. Ini sama batas pengetikannya juga sumbernya belum ditulis dengan jelas. Spasinya ini masih 1 spasi, harusnya 1,5. Belum ada halamannya, baik halaman atas ataupun bawah. Kemudian di bab 1 masih kebanyakan, belum ada kesinambungan alinea. Nah, ini kaitannya dengan apakah ada pengaruh. Nah, Anda mau melakukan uji atau tidak? Kalau misalnya ditulisnya apakah ada pengaruh, berarti mau jawabannya ada atau tidak. Itu ke statistik itu. Kemudian kaitannya bisa ditambahkan, bukan hanya sebatas mengetahui untuk tujuan umum. Ini bisa yang lebih spesifik, mengidentifikasi, menganalisis kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui. Kok tahu kesadaran? Gimana nih judulnya nih, kok tahu kesadaran? Ya, ini untuk yang tadi mana sih spidol? Kemudian manfaat buat sekolah itu bagaimana? Nah, ini diperbaiki sama seperti tadi, halaman judul, penulis, tahun, ya, 1 kolom. Ini kolom yang ini tidak perlu.
peneliti digabung langsung ke ini di apa namanya, dengan judul. Ini repotnya kalau misalnya dibuat PDF kayak gini nih, jadi masukan saya nggak bisa maksimal ini ya. Hasil, nah ini kan jadi tulisannya kan jadi kecil memanjang, ini kan lucu ya. Kalau memang mau dibuat agak banyak berarti resikonya dibuat landscape. Nah, letakkan di halaman berikutnya. Ini belum ada halamannya juga, jangan lupa dibuat daftar pustaka juga, belum ada daftar pustaka. Kemudian Dewi. Nah ini belum ada judulnya nih, saya nggak tahu nih judulnya apa ini. Kemudian pengetikannya kanan sama kiri ya. Ya. Kemudian ini belum ada judulnya, saya juga belum tahu. Ini pengetikannya juga belum ada batas pengetikannya. Kemudian ini kok rata kiri nih, harusnya justify atau rata kanan kiri. Tuh. Selanjutnya, ini saya pindah lagi, oke. Kemudian ini juga belum ada kaitannya dengan sumbernya ya, daftar pustaka belum ada. Nah, penulisan sumber juga nggak semuanya peraturan Menteri Kesehatan ditulis semua, itu nggak seperti itu, tetapi yang ditulis adalah berkaitan dengan ininya saja, apa namanya, lembaganya saja itu memungkinkan. Nah, berikutnya kaitannya dengan ini, apa namanya, untuk satu alinea itu terdiri dari 2 sampai 3 kalimat. Jadi bukan kalimat panjang satu, tapi kalimat panjang begini. Kemudian sumber itu ditulis nama belakangnya penulis. Jadi bukan Inyoman Gejir, ini hanya Gejir saja. Nanti di pustakanya juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dibuat kaitannya dengan daftar pustaka. Ini sumbernya mana, jadi jelas. Termasuk seperti yang ini lah, ini kan justru kan terlalu panjang nih, nggak jelas kayak gini ya. Tulisan seperti itu tuh salah itu. Nah ini kembali lagi nih, kesinambungan antar alineanya nggak ada. Jadi cerita pertama di alinea pertama itu apa, di alinea kedua apa ya. Ini sehat, tapi tidak ada kalimat pengantar sehat, kemudian diantaranya kesehatan gigi, masalah kesehatan itu berpengaruh ke kesehatan gigi atau sebaliknya. Ini tidak ada kalimat pengantarnya tentang kesehatan gigi. Kesehatan gigi itu lari ke kehamilan. Tuh ini juga nggak ada batas pengetikannya nih, ngawur ini. Jadi rata kiri semua. Kemudian KBBI yang tahun berapa kamu lihat? Nah ini kan ceritanya kan kehamilan, cerita ibu hamil. Ini padahal kan bisa diringkas dijadikan satu. Tuh, kemudian ini sumbernya juga nggak jelas. Nih tahu-tahu seperti ini nggak boleh kayak gini nulis. Harus ada sumbernya yang jelas. Tuh, terus ini juga nih cara penulisannya, semua pustakanya nih belum tepat ini. Ya, belum tepat semua. Hanya satu sumber tuh, jadi satu kalimat saja tuh, masih banyak bisa digabung ya. Jadi saran saya Anda tuh jangan buat kalimatnya dulu, tapi buat poin-poin apa sih yang mau kalian jelaskan. Jadi 1,5 lembar itu sudah cukup, jangan terus berpanjang lebar tetapi ceritanya kemana-mana, nggak jelas tuh. Kemudian juga di sini, tahu-tahu di bagian belakang ada yang Riskesdas. Itu kan harusnya kaitannya dengan data Riskesdas itu, kamu mau neliti berkaitan dengan materi apa, kemudian kamu sampaikan masalahnya. Nah itu bisa masalah
yang Riskesdas secara nasional, misalnya tentang apa, karies. Nah, ini yang kamu lihat, karies pada ibu hamil khususnya ada enggak di Riskesdas. Nah, itu bisa nanti berkaitan dengan hasil yang Riskesdas yang gigi dengan misalnya kehamilan, apa benar bahwa yang ibu hamil itu ada masalah juga. Nah, itu bisa dilihat yang masalahnya itu ada di mana. Nah, baru nanti kamu bisa bandingkan dengan kondisi yang bisa dikaitkan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, kemudian di kecamatan atau di lokasinya itu bagaimana. Nah, kemudian di sini yang ingin kamu ketahui itu apa? Ini juga nggak jelas nih, bagaimana hubungan kartu deteksi dini gingivitis terhadap skor Gingiva Index. Nah, ini harusnya kaitannya dengan kartu deteksi dini itu dijelaskan juga di latar belakang. Yang kaitan Gingiva Index ini disinggung secara umum juga. Tujuan ya, tujuan umum. Oke, ini cuma jaraknya aja nih, before afternya tolong dicek. Kemudian tujuan umum, tujuan khusus. Jadi jangan cuma sebatas hanya ingin mengetahui. Yang berikutnya apa yang lebih dalam itu. Mendeskripsikankah analisa. Nah, itu lihat di hierarki yang belum. Jadi jangan hanya tujuan khusus mengetahui. Mengetahui itu kan jawaban secara umum, jadi pasnya itu hanya di tujuan umum, bukan di tujuan khusus. Kemudian manfaat. Nah, ini peneliti, kemudian si ibu, mungkin lembaga atau masyarakatnya, puskesmas kayak gitu. Nah, ini juga untuk keaslian ya. Keaslian ini dijadiin satu tuh bisa judul, penulis atau peneliti, kemudian dipublikasikan jadi satu kolom sehingga bisa disampaikan ini hasilnya. Ini hasilnya kan belum lengkap ini ya, dengan formatnya landscape, kemudian kolom yang independen itu kan kelihatan dari judul, jadi nggak usah tuh metode, itu bisa kelihatan dari judul. Nah, publikasi tadi jadi satu judul sehingga kolom yang hasil penelitian bisa lebih banyak. Nah, ini tadi perbedaannya ada di mana, jangan hanya sekedar memindahkan lokasi. Judulnya tadi belum jelas ya tuh, jadinya kan loh, ini ada berapa penulis sih? 2, paling nggak 3 lah, dicek lagi jadi nggak terlalu panjang begini. Kemudian daftar pustaka juga ini sama, belum disusun juga. Kemudian Elma kita lihat punyanya Elma udah ya, 3, 4. Punya Elma, perilaku pemeliharaan kesehatan gigi terhadap status kebersihan gigi. Oke, batas pengetikannya sudah, halamannya yang belum ada nih. Benar kan, halaman belum ada. Ini kalimat pengantar untuk masuk ke area berikutnya nih yang belum ada. Ini tentang status kebersihan gigi, terus kok larinya langsung ke penyebab masalah gigi nih. Jadi loncat-loncat Anda itu.
Terus kok cerita tentang rokok? Nah, ini ceritanya tentang pembinaan kesehatan gigi kok terus larinya ke rokok? Apa kaitannya rokok? Tuh, kok kaitannya merokok? Ini nggak jelas ini, kok nggak sinkron dengan judul. Latar belakangnya mau juga panjang banget ini. Mau kaitannya dengan kebersihan gigi atau kaitannya ke rokoknya ini? Kemudian juga datamu hasil penelitian di mana atau data pendukungnya tidak ada ini. Nah, kalimat yang lebih explore jangan apakah ada hubungan. Nah, itu nanti perlu uji statistik, padahal Anda tidak melakukan uji statistik itu. Manfaat masyarakat. Nah, ini sama juga keaslian. 3 kolom saja. Judul kolom pertama tuh judul. Tadi saya ulangin. Judul, penulis, tahun, mau repo di situ juga bisa. Kemudian tidak usah dijabarkan variabel pengaruh terpengaruhnya, peneliti itu ada di kolom judul, jadi ngurangin kolomnya tuh. Kemudian hasil. Nah, hasil di sini kalau misalnya yang mau perbedaan ditaruh di bawah juga mungkin kan, tapi ini perbedaannya belum ada. Tuh, kemudian yang berikutnya Elsista. Nah, nih Elsista nih. Ini kalau judulmu pakai efektivitas, apakah Anda akan melakukan pengujian? Padahal Anda hanya deskriptif ini. Ya. Jadi tidak melakukan. Bisa juga kalau kamu jangan efektivitas tetapi perbandingan. Itu memungkinkan. Maaf Pak, sebelumnya kemarin kan saya sudah bimbingan sama dosen pembimbing pertama ya Pak. Nah, judul awalnya tuh saya tuh pengaruh penyuluhan gitu Pak. Nah, itu tuh dibenerin jadi efektivitas gitu Pak. Ya nanti, ya sekarang kalau efektivitas terus nanti kamu suruh jawab efektivitas pakai uji statistik bagaimana? Katanya itu pakai nggak menguji itunya tapi kayak menguji perbedaannya aja, efektif apa enggaknya gitu Pak. Ya kenapa nggak bilang aja langsung perbedaan? Jadi Tuh, diubah jadi perbedaan aja Pak. justru kalau kamu pakai yang efektivitas tuh peluangnya itu justru jadinya ada ujinya, itu loh kayak gitu yang jadi masalah. Iya Pak, baik, Tuh. terima kasih Pak. Nah ini juga sama nih polanya nih. Tolong semua dicermati, dari tadi saya ngoceh sendiri, tapi ini saya rekam nanti dilihat kan. Jadi outline batas pengetikan kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Itu kelihatan sepele tapi seringkali nggak dicermati. Kemudian halaman ini kalau ada bab 1, bab 2 berarti halamannya di bawah tengah. Yang berikutnya atas kanan. Jarak antara tepi itu berarti pinggirnya. Nah, misalnya di sini ada halaman 1 itu. Ini kan tepi pinggirnya nih. Nah, ini halaman 1. Nah, jaraknya ini 1 cm. Tuh, maaf tulisannya pakai jelek karena pakai ini. Pakai mouse. Kemudian ini juga sama. Ini di halaman berikutnya, halamannya di sini. Ya. Nah, ini jaraknya ini juga 1 cm. Tuh, ya. Ini semua pada nggak ada halamannya nih. Kemudian balik lagi tadi kaitannya dengan kesinambungan antar alinea. Anda tulis dulu poin-poinnya. Jadi ada nanti sambungan kaitannya. Alinea pertama tuh mau jelasin tentang apa, alinea kedua tentang apa, alinea ketiga itu tentang apa.
Jangan Anda berusaha nyusun kalimat langsung. Kalau Anda nggak punya kerangkanya jadinya kayak gini. Nah, kemudian antar kalimat alinea 1 sama 2 itu harus ada hubungannya, artinya kesinambungannya. Alinea yang pertama tentang cerita kesehatan umum, berikutnya tentang kesehatan gigi. Nah, ini di bagian akhir bisa kamu kaitkan bahwa masalah kesehatan gigi diantaranya masalah kesehatan umum diantaranya kesehatan gigi. Alinea berikutnya langsung ngomong kesehatan gigi dan mulut merupakan, itu nyambung gitu. Kemudian yang berikutnya mau dikaitkan ke pengetahuan. Nih, ini bisa nih tuh, perilaku masyarakat kesehatan gigi diantaranya dari pengetahuan tentang kesehatan gigi. Pengetahuan adalah masuk seperti itu. Jadi antara alinea 1 dengan yang lain tuh ada kesinambungan. Dan jangan lupa mulai sekarang disusun ya, nanti pas udah direvisi dikirim di bagian belakang itu ada ada daftar pustaka. Jadi apa yang ditulis di bab 1, 2, 3 nanti ada di daftar pustaka, dan sebaliknya yang kamu tulis di daftar pustaka ada di bab 1, 2, 3. Nah, ini karena belum ada daftar pustakanya sehingga saya belum bisa ngecek itu yang Bagarai itu penulisan sumbernya apa kayak gitu loh ya. Kemudian nyambung. Nah, ini tidak ada penulisan pakai dan kayak gini tuh nggak ada, nggak boleh. Kalau memang 2 orang penulis ya ditulis dan, nggak ada yang ditulis pakai dan begini, nggak boleh. Jadi ditulis dan. Kemudian harus konsisten, mau pakai dan kawan-kawan, atau misalnya pakai bahasa asing, pakai sheet itu dalam, atau misalnya kalau dan sini berarti pakai and dan kawan-kawan berarti at all kayak gitu. Nah, itu saya tidak ada masalah, tetapi konsisten. Jangan nanti Anda mau pakai at all atau muncul pakai dan kawan-kawan, nah itu nggak konsisten ya, itu harus konsisten. Tuh, liatin pakai dan, ini pakai at all, nanti coba dilihat bawahnya. Tuh, kalau di bawahnya tuh ada dan kawan-kawan, nah itu yang nggak benar yang saya bilang. Tuh loh. Dia harus konsisten. Nih, pakai at all. Jadi kadang kayak gini nih, ini kok apa namanya? Cuman ikut-ikutan tuh, liatin tuh. Nggak boleh pakai kayak gini pakai dan. Karena ini adalah tulisan resmi gitu loh. Jadi yang harus ya sesuai. Kemudian Tami at all tadi, at all. Ini belum ketemu nih sumbernya. Ya. Ya, enggak usah. Ya, nanti langsung jawab. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini tujuan umum deskripsikan. Nah, ini oke, tujuan khusus lebih spesifik mengukur pengetahuan siswa. Oke, perbedaan. Manfaat. Yang buat manfaat ini langsung ke sekolahnya aja, ke petugas kesehatan bisa seperti itu. Ini nggak usah kamu tulis belum pernah diteliti. Ini penelitian sejenis itu udah banyak gitu loh. Kalau belum pernah diteliti itu karena kamu belum pernah baca aja, apalagi di SD Kramas. Ya, perbandingan kayak gini udah banyak. Langsung saja kamu sampaikan penelitian sejenis yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut. Minimal dituliskan 2-3. Tetapi yang kamu baca bisa lebih banyak. Langsung saja judul udah jadi satu tuh, judul, kemudian penulis. Nah, bisa publikasi linknya di situ. Jadi variabel pengaruh terpengaruh dari judul bisa kelihatan. Ini peneliti itu pas di kolom 1 bisa. Jadi hanya judul,
kemudian hasil, nah, mungkin ada perbedaan, boleh. Kemudian dibuatnya ini kalau begini kan jadinya kan panjang banget. Kalau memang ini mau dibuat landscape, berarti di halaman berikutnya buat yang landscape, jadi bacanya juga enak. Nah, di bagian akhir atau di paling kanan ditulis bedanya ada di mana, itu seperti itu. Oke, ini ada daftar pustakanya. Nah, ini yang kayak gini nggak boleh nih, ya, nggak boleh pakai tanda dan kayak gitu. Jadi betul-betul harus, oh kalau di daftar pustaka ya udah nggak pakai dan gini lagi. Jadi pakai yang dan ini hanya di penulisan di bab 1, 2, 3. Di sini sudah tidak ada. Jadi nama belakang diikuti singkatan nama depan, kemudian tahun. Nah, ini saya nggak tahu, nanti tanya ke koordinator mata kuliah yang panduan penulisan, atau lihat di yang kakak kelasmu bisa. Ini sumbernya dari mana? Kalau misalnya jurnal, ya, nama jurnalnya yang dicetak miring, kemudian titik 2 nama judulnya. Jadi bukan judul kayak gini, ini kebalik ini, ya. Jurnal, misalnya jurnal apa ini, jurnal pengabdian masyarakat, titik 2 judul penulisan, judul tulisan, kemudian penerbit, kemudian bisa nomor edisi kayak gitu, kemudian kota. Nih, ya, diperbaiki nih cara penulisannya nih. Kemudian kalau memang sumbernya itu dari internet, ya tolong cantumkan alamat yang lengkapnya, alamat sumber penulisan. Kemudian kapan Anda mengakses atau mendownload sumber tersebut, ya. Nih, ini saya belum ngecek nih satu persatu, jadi saya ulangin. Nah, tuh nih ada Bagari di atas tadi, cuman Bagari sendiri, ternyata di sini ada 3 orang, berarti harusnya Bagari, dan kawan-kawan. Yang di atas tuh, nih lihat ini, kelihatan ini, yang ini nih Bagari nih, yang saya blok ini. Nih, yang di sini kan cuman Bagari saja tuh, saya ingat tuh, ya. Tuh, ini karena sudah di PDF kan, jadinya saya heran, kamu juga ngapain, takut memang mau saya tiru apa atau saya copy juga nggak mungkin. Cuman sayangnya kalau dibuat PDF kayak gini, ini mau ngecek kaitannya dengan penulisan ya nggak bisa, kaitannya dengan penulisannya sudah baku atau belum gitu loh. Jadi silakan nanti yang berikutnya nggak usah dibuat PDF, biarin aja MS Word juga, malah ngeceknya lebih mudah. Tuh, ini semua dibikin PDF semua. Mungkin takut dibajak sama Pak Sulur gitu, padahal kalian juga cuma kopas-kopas aja. Oke, kemudian yang berikutnya ini punyanya Viva, tingkat pengetahuan kesehatan gigi sama motivasi. Ini ya, kelihatan lagi kan batas pengetikannya tuh, ya. Jadi dari outline-nya aja kan sudah kelihatan itu. Batas kirinya harusnya 4 nih, kurang dari 4, atas 4, kanan 3, bawah 3, ini kan kurang. Kemudian spasinya 1,5, ya, 1,5. Kemudian tadi untuk spasi after before-nya dibuat 0. Ini juga sama, konsistensinya juga belum ada. Yang di alinea pertama nih mau cerita apa, tahu-tahu ini tentang kesehatan adalah hak asasi, tapi langsung ke kesehatan gigi. Jadi rata-rata kalian tuh hanya ini kopas-kopas saja, jadi nggak dibuat. Ini di ide di penulisan pertama tuh ada hubungannya nggak dengan alinea kedua, tuh nggak ada, langsung aja di kopas-kopas gitu. Tentang kesehatan gigi, berikutnya upaya kesehatan gigi. Oke, ini masih ada. Nah, nih sumbernya dari mana nih? Nggak ada sumbernya, ya. Berikutnya, nggak ada sumbernya semua. Nih 2 alinea nggak ada sumbernya nih.
Ini juga bukan ditulis kaitannya dengan nama yang lengkap seperti ini, tapi hanya nama belakang penulis. Ya, kalau 2 orang berarti penulis pertama kedua, kalau ada 3 orang berarti dan kawan-kawan. Nanti di daftar pustaka baru nama akhir penulis diikuti singkatan nama depan, nulis 1, 2, 3 tahun gitu. Ini juga nanti dicek. Anda sudah mulai, kalau saya masih tidak ada masalah, yang jelas ada sumbernya. Jadi kenapa kok harus ada daftar pustaka, karena nanti akan saya cek. Misalnya kayak gini nih, Rianti kayak gitu. Dan tolong semua juga harus diperhatikan bahwa yang Anda tulis ya, kalau misalnya ada sumbernya, itu juga sumbernya juga harus ini Anda juga punya salinannya. Jadi jangan sampai hanya Anda punya ininya saja, apa namanya, misalnya filenya tapi tidak punya arsipnya kayak gitu loh. Karena saya tidak bisa menghindarin mahasiswa sekarang itu, mungkin saja Anda dapat warisan file dari kakak kelas, atau bisa juga ya dapat dari rental di sekitar kampus, itu memungkinkan. Nah, makanya saya sarankan adalah selain punya tulisan, tapi juga punya arsip tulisan tersebut. Jadi jangan hanya punya Clemente dalam Rianti, ini copy dari file yang lain, tapi tulisannya Rianti nggak ada. Nah, itu harusnya Anda tetap punya. Rianti itu apa? Jurnal kah? Skripsi kah? Nah, ambilnya di mana? Nah, itu harus ada. Ini karena ini juga sama nih, kemarin nyusun kalimat bukan nyusun poin-poinnya dulu. Jadi kalau ditulis poin-poinnya dulu, ini akan lebih pas nih, tentang pertama apa, kedua apa. Nah, kemudian nanti kaitannya dengan yang datanya bagaimana, kayak gitu nanti akan jelas nih. Kalau sekarang apa namanya, yang penting kalian cuma nyusun kalimat aja sih, jadinya begini, ceritanya nggak nyambung. Tuh, data yang ada di lokasi apa juga di sini nggak ada nih, yang ini. Keasliannya ya kan, variabel pengaruh terpengaruh bisa dilihat dari judul, nama peneliti di bagian bawah juga bisa, kolomnya akan lebih banyak. Dan tetap harus diperhatikan batasnya ya. Jadi meskipun bentuknya itu landscape, berarti yang atasnya kalau landscape itu nggak seperti ini, jadi harusnya juga sama tuh kanan kirinya. Ini kan ngabisin ini kanan kirinya. Kemudian perbedaannya ada di mana? Perbedaan itu bisa kamu dalam satu kolom, bisa juga di bagian bawahnya. Ini belum ada judulnya juga ini. Belum ada judul, belum ada halamannya. Terus yang berikutnya yang Karina. Oke. Nah, untuk ngecek kalau kaitannya dengan apa namanya, file itu, bisa juga Anda ngeceknya itu dengan Google Dokumen. Jadi file ini kok nulisnya begini sih nih, dilihat di panduannya, masa judulnya ada di tengah-tengah gini nih. Ngawur ini, nulisnya masa kayak gini. Dilihat panduannya, sehingga jangan ngarang-ngarang sendiri ya. Tuh, ini covernya nggak bener ini. Tuh, batas pengetikannya juga nggak sesuai. Ini caranya bisa gini langsung deh, sebentar. Kita bisa buka drive begini ya. Nah, ini nih sebenarnya bisa kita buka salah satu
mau dikopas juga bisa. Atau mau di download juga bisa, di download, di upload. Nah ini kebetulan kalau caranya di copy paste. Nah kalau copy paste ini kelemahannya dia ya apa adanya, tetapi kalau misalnya di upload dia bisa sesuai tampilan. Nih liatin ini ya, nanti otomatis dia akan ngecek ini kalau ada garis bawah ini tuh, ini yang bener miliar tidak pakai J nih, karena ini nggak pakai spasi. Ini juga akan baca nih prevalensi tuh, prevalensi. Jadi ini seringkali kayak gini nih, semua silahkan dicek sebelum dikirim tuh. Penulisan yang tidak ada pakai pemisah itu akan kelihatan. Mengkonsumsi bukan mengonsumsi tuh ya, kalimatnya kelihatan. Belakang ini kan harusnya ada pemisah. Nah, tuh tadi kalau pengecekannya menggunakan Google Dokumen bisa seperti itu. Dan kembali lagi, atau semua gini deh supaya nanti Anda mulai paham. Makanya saya sengaja lontarkan dulu. Udah coba disusun, saya mau ngeliat sambil sebenarnya ngetes kalian. Kemarin dapat materi itu apa yang Anda lakukan. Seharusnya dari judul itu, Anda sudah dari judul, kedapatan judul begini, Anda paling tidak di awal itu justru Anda bercerita tentang kenapa Anda mengambil judul ini. Tuh. Anda susun tuh buat latar belakang. Poin pertama tentang apa, nanti alinea berikutnya poin tentang apa, itu baru ide-idenya, termasuk permasalahannya yang Anda lihat itu apa. Nah, permasalahan bisa dari Riskesdas, data nasional, data dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian di lokasi tersebut. Itu dasarnya studi pendahuluan. Itu bisa dicantumkan sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa alasanmu ngambil judul ini? Nah, itu akan kelihatan di latar belakang. Jadi tidak awur-awuran, memang uraian masalahnya ada kayak gitu loh. Nah, kembali kalau misalnya di sini kan belum kelihatan. Ini lagi nih. Kalau masuknya itu dia 1 senti atau 5 sampai 6 ketukan. Nah, ini kan kurang nih. Kemudian kalau misalnya Anda mau menyadur, nggak usah judul kayak gini dicantumkan, itu nggak usah. Judulnya langsung saja ya, langsung misalnya dari WHO apa yang bisa disampaikan di situ, tuh data apa. Kemudian tadi hasil Riskesdas oke, sudah masuk. Kemudian yang berikutnya yang ada di kabupaten kota, nah itu apa. Kemudian di lokasi itu apa, itu bisa disampaikan. Nah, tujuan ini ya, yang tujuan khusus ya tolong ya. Kalau tujuan umum kan sifatnya umum ya, sama bisa mengetahui, tapi kalau tujuan khusus itu sudah spesifik, bukan hanya sebatas mau mengetahui, tetapi ada yang mau diukur itu apa, dianalisis itu apa, itu bisa disampaikan ya. Tolong dong mikrofonnya dong yang bocor. Oke. Mikrofonnya yang bocor.
Oke, lanjut, ini judulnya nggak ada, saya nggak tahu judulnya apa. Kemudian ini tadi karena tidak disusun kerangkanya dulu di latar belakang apa, jadi langsung bikin secara umum itu kayak gitu tujuannya. Kemudian ini spasinya juga belum 1,5, before after belum dicek, latar belakangnya masih bisa ada yang digabung, bisa diringkas, bisa. Masalahnya itu dijabarkan apa, pengetikannya dilihat. Kemudian tadi keaslian, terus sing nyala satu lain DNS. Ayo makanya itu. Iya. Oh, ini malu. Jadi Pak ketelu kuwi ning Jurassic Park iki habisnya. Pak ku nek nggo anak-anak Pak, saya numpak anu Pak keluarga. Numpak kereta. Ayo Mbak lihat dulu pasare. Jadi kita keluarga sekali. Alah, tua-tua ya. Yang baru apa? Sendiri. Ayo kita Sebelah dari Maputo itu ada baru. ayo kuwi Mas, ini kan terowongan air gitu, tempat rapo. Mungkin kayak BSS. Tapi itu tuh berarti ada main negeri. Ini kok, itu minta Coba. Pernah ada kasar lah. Kopi itu lain dari ini Pak. Plaza di Jogja boleh. Nanti kalau mau bulan Ada impor sekali. tapi itu nanti ada provinsi Balik saya kurang balik ini dirampung dan ada kadang itu main dan provinsi dan biar berapa Kebayang ruangan utama. Kenapa kita harus itu masih caranya ini begini aku mengatakan COVID mereda, hepatitis mereda, orang sejuta orang makan 2 juta. Ya, kita apa? Jadi, yang yang mahasiswa yang presiden ini, rank Kamu gerak. Kalian lah. Berarti intinya mesin
Oke, jadi silakan diperbaiki catatan yang saya sampaikan. Kemudian setelah diperbaiki, di upload ulang ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.